Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Jejak Teknologi. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan berikan tutorial ya bagi kalian semua yang baru menggunakan MacBook ya di tahun 2026. Mungkin kalian yang baru menggunakan ya, apalagi yang pindah dari Windows ya, biasanya pengguna Windows tiba-tiba menggunakan MacBook, pastinya itu berbeda ya untuk settingannya, untuk cara menggunakannya itu sangat berbeda. Nah, di sini bagi pengguna MacBook yang masih awal, kalian bisa ikutin video ini untuk mengatur ya. Nah, biasanya kan untuk menggerakkan atau memilih itu biasanya kan ditekan ya, ditekan bagian trackpadnya, ditekan sambil digeser. Kalau MacBook itu bisa kalian atur ya. Apalagi MacBooknya masih baru, masih kalian gunakan, itu otomatis kalau untuk mengklik itu kalian harus pencet, tetapi di sini kalian bisa atur, nggak perlu kalian tekan trackpadnya ya, agar lebih menjaga trackpadnya agar tidak gampang rusak ya. Jadi nggak perlu ditekan, cuma disentuh aja otomatis kepilih. Nah, untuk caranya itu gampang banget ya. Di sini sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru saya yang bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian yang mau komen tentang penggunaan MacBook atau mau minta ditutorialin apalagi, kan bisa komen di kolom komentar ya. Oke, di sini saja kita ke tutorial yang pertama ya. Kita atur dulu untuk trackpadnya agar kita tekan-tekan ya. Caranya kita masuk ke pengaturan. Nah, kalian scroll ke bawah sampai pilih ada pengaturan trackpad ini ya. Kalian pilih. Nah, di sini ada pilihan tunjuk atau klik. Nah, ini ada pilihan. Dan di sini untuk klik saya ringankan ya, karena biar lebih menghemat baterai. Kalau kita kuat itu ya, ketika kita tekan itu berasa kayak ada getaran atau bunyi gitu ya, tek tek gitu. Kalau kita kecilin itu suaranya lebih pelan. Nah, kalian bisa rasakan sendiri, kalian tekan trackpadnya ya. Nah, untuk kecepatan melacak ini kalian sesuaikan aja. Nah, ini cari tahu dan pendekatan data, tekan dengan satu jari. Ini untuk setelah itu klik kedua. Nah, ini klik atau ketuk dengan dua jari. Ini untuk klik, bisa kalian klik kedua ya, ini bisa kalian klik menggunakan ketuk dengan dua jari. Jadi nggak perlu klik aja ya, kalian bisa klik atau ketuk dengan dua jari. Nah, di sini jangan lupa kalian aktifkan ini ya. Kalau nggak kalian aktifkan, itu kalian klik nggak bakal bisa. Maksudnya kalau kalian tekan aja trackpadnya itu nggak bakal bisa. Tapi kalau caranya ini, kalau nggak kalian aktifkan, itu kan harus tekan trackpadnya. Nah, kalau kalian tekan ini gampang ngerusak trackpadnya ya. Nah, jadi harus kalian aktifkan aja biar lebih menjaga trackpadnya nggak rusak ya. Karena kalian klik ya. Kalau ini kalian aktifkan, kalian sentuh aja, sentuh bagian trackpadnya, nggak perlu klik, itu sudah kepilih. Ini sudah saya aktifkan, lihat. Ini nggak saya klik ya, cuman saya tempel aja. Tapi kalau kita matikan nih, saya sentuh nggak bisa, harus diklik dia. Nah, seperti itu. Ini gampang merusak ya, apalagi yang MacBooknya baru datang, otomatis ini belum aktif ya. Jadi harus kalian aktifkan. Ini harus kalian aktifkan biar lebih menjaga trackpad kalian lebih awet ya. Nah, untuk ini ada juga untuk zoom. Nah, zoom di sini ada pemberitahuan ya, untuk gerakan jari melacak konten kalian bisa dua jari ke bawah ke atas ya. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Melacak konten kayak kalian scroll itu, nah seperti ini pakai dua jari. Nah, kalau ini untuk besar kecilkan ya, ini udah ada contohnya. Dia besar kecilkan, jarinya dua, dilebarin sama dimepetin. Nah, zoom cerdas, ini ketuk dua kali dengan dua jari. Nah, ketuk dua jari ini bisa ada contohnya juga ya. Nah, ini video ini cocok banget ya bagi kalian baru pengguna, karena ini penting banget ya, apalagi yang baru pindah dari Windows. Nah, ini untuk putar dengan dua jari. Nah, ini ketika kalian memutar ya, memutar gambar atau apapun itu, kalian bisa dengan dua jari diputar seperti itu. Nah, setelah itu ada gerakan lainnya. Nah, ini gerakan yang sangat
membedakan dari Windows ya, dia lebih sacet-sacet ya. Nah ini geser antara halaman, itu saya menggunakan dua jari ya untuk geser halaman samping. Nah untuk kalau yang ini untuk geser layar penuh, contoh layar penuh seperti ini ya. Saya contohkan, saya buka ini ya. Nah buka ini, contoh buka ini ya, contoh aja buka Canva di Safari ya. Karena kalau MacBook, iPhone itu ya, itu menggunakan Safari, bukan Chrome ya, bukan browser ya, dia ada sendiri. Nah contoh saya penuh seperti ini. Nah kalau kita mau pindah, tinggal kita geser seperti ini. Nah ini contoh saya buka Safari sama buka Finder ya, Finder ini untuk file ya. Nah untuk file ini penuh, jadi gesernya tinggal gini aja nih, dengan 4 jari. Saya dengan 4 jari, jadi lebih mempercepat penggunaannya, sacet-sacet ya, beda sama Windows. Mungkin ada beberapa Windows yang bisa seperti ini, tapi kalau kalian rasakan itu beda ya. Kalau pakai MacBook itu dia lebih cepat, kayak geser seperti ini, geser ke Canva, ke file, Canva file itu cepat banget. Nah seperti itu. Ini saya menggunakan dengan 4 jari, karena 3 jari saya gunakan untuk ini ya, mengeblok itu. Nah setelah itu ada pusat pemberitahuan, geser kiri dan 2 jari seperti ini. Ini untuk pemberitahuan. Nah pemberitahuan itu kalian harus benar-benar di samping trackpad yang paling kanan ya, paling kanan. Contohnya seperti ini. Nah ini pemberitahuannya akan keluar seperti ini. Pemberitahuan seperti kalau kalian pasang YouTube atau pemberitahuan WhatsApp di MacBook itu keluar. Nah, kebetulan di sini untuk MacBook saya ini saya sambungkan dengan iPhone ya. Karena kalau kalian sudah menggunakan MacBook, otomatis kalian harus mempunyai iPhone juga, karena lebih mudah untuk mentransfer filenya ya. Kalau kalian menggunakan MacBook tapi Android itu susah ya untuk mentransfer file. Itu paling mudah itu menggunakan WhatsApp. Tapi kalau kalian menggunakan kabel data, itu kan harus download aplikasi yang mensupport penggunaan Android ke MacBook. Nah kalau bisa sih kalian juga harus menggunakan iPhone ya, agar bisa memindahkan data secara cepat. Nah ini untuk pemberitahuan ya. Kalian taruh tangan kalian di pinggir trackpad paling kanan. Nah itu otomatis seperti ini. Nah ini untuk geser ke atas dengan 4 jari, itu untuk melihat kita buka apa aja ya. Nah di sini kan bisa lihat, geser ke atas dengan 4 jari ke atas ya. Nah ini kan bisa lihat sendiri, di sini ada layar penuhnya itu Finder sama Safari. Nah setelah itu geser ke bawah dengan 4 jari untuk melihat aplikasi apa aja yang kita buka. 4 jari ya kita geser. Nah contoh seperti ini, tidak ada jendela tersedia. Kenapa di sini tidak ada? Karena kalau saya cuman buka satu ini aja ya, karena yang lainnya saya layar penuhin. Kalau layar penuh seperti tadi yang menggunakan 4 jari ke atas. Kalau yang ke bawah ini untuk mengecek seperti ini. Nah seperti ini. Kalau ke atas kita bisa lihat apa aja yang kita buka kalau nggak layar penuh. Kalau ini seperti ini ya, dia menggabungkan. Kita pilih di trackpad lagi. Nah ini kita besarin aja biar tidak mengganggu. Nah seperti ini. Oke, nah di sini sudah ini tampilan desktop ya. Nah tampilan desktop ini dia menggunakan jempol dan 3 jari. Ini agak susah ya, ini emang agak susah karena dia harus 3 jari sama jempol ya. Emang agak susah ini 3 jari sama jempol. Sebenarnya nggak usah 3 jari jempol, pakai ini agak susah, emang nggak perlu kalian aktifkan juga nggak apa-apa ya, karena dia menggunakan 3 jari dan jempol. Nah itulah settingan awal yang harus kalian aktifkan.
Yang paling penting yang tadi ini ya, yang klik ini, agar kalian tidak perlu ketika memilih ya, milih aplikasi gini kalian harus klik, nggak perlu. Kalian harus tekan, nggak usah itu, kalian aktifkan, kalian sentuh aja trackpad kalian. Tek, dia otomatis kebuka tanpa mengklik. Jadi saya sudah aktifkan semua, jadi untuk trackpad ini nggak pernah saya klik-klik ya. Dan kalau sudah menggunakan MacBook itu lebih enak menggunakan ini ya daripada menggunakan mouse. Jadi mouse itu sudah jarang dipakai ya, karena menggunakan trackpadnya MacBook itu sudah lancar banget, sudah nyaman banget ya. Dia sudah sacet-sacet seperti itu. Nah ini untuk penggunaan trackpad ya. Nah ini untuk sidik jari ya, kalian bisa tambah aja sidik jarinya, kalian bisa pilih gunakan untuk apa aja, untuk membuka apa aja ya. Dan untuk wallpaper bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian. Di sini juga ada beberapa wallpaper yang sudah disediakan ya. Kalian bisa pilih sesuai tema kalian. Kalau ini ada sesuai tema yang dari MacBooknya langsung ya. Ini yang dari MacBook juga, ini dari MacBooknya ya. Sudah disediakan dari MacBook pertama awal datang. Nah, tapi kalau kalian mau ganti bisa, di sini banyak banget ya. Dan untuk pengaturan lainnya kalian bisa cek di bagian ini ya. Nah, di sini ada bagian atas ini ya, nih. Bagian atas ini nih ada pilihan ini untuk mengaktifkan WiFi, Bluetooth, iDrop ya. Nah, ini untuk mode gelap atau mode siang ya, seperti ini contoh. Nah, ini kita buka pengaturan-pengaturan. Nah, contoh seperti ini. Kita aktifkan ini. Oke, kita edit dulu ya. Nah, di sini kalau kalian mau tambah bisa kalian tambah nih, kan bisa pilih mau kalian tambah apa. Persentase baterai bisa kalian geser ke sini, atau bunyi, catatan ataupun yang lainnya kalian tambah di sini. Nah, ini mungkin cukup segini aja ya. Selesai. Kita contohkan lagi. Untuk ini kok belum bisa ditekan ya. Jadi kita keluar dulu. Ini WiFi ya. Oh, di sini kita keluarkan dulu. Nah, di sini untuk bunyi ya, untuk suara, ini untuk layar, keterangan. Dan ini saya taruh ini kecerahan di keyboard ya. Keyboard di MacBook itu bisa hidup ya. Jadi dia hidup, jadi kalau malam nggak perlu bingung, kalian hidupin aja nanti kelihatan ya. Tapi punya saya matikan ya agar lebih hemat untuk baterainya. Kalau ini untuk menggelapkan ya, membuat mode siang, mode malam seperti itu ya. Cuman di sini agak aneh juga kok nggak bisa ya, mode gelap, mode malam ini. Coba kita di pengaturan aja ya. Nah, untuk layar seperti ini. Untuk profil warna kalian bisa pilih sendiri ya, LCD warna, atau kalian sesuaikan lagi dengan keinginan kalian sendiri. Nah, ini untuk merubah lebih hangat ya, untuk menjaga kesehatan mata kalian. Bisa kalian hidupkan ini. Di sini untuk tulisan kalian bisa pilih sendiri ya, lebih banyak atau default atau seperti ini. Kalian bisa pilih. Saya milih yang bawaan aja yang lebih sesuai dengan sananya ya. Nah, ini tampilan. Nah, ini tampilan tadi. Kalian bisa pilih gelap ya. Nah, kalau gelap ini sebenarnya bisa dirubah dari sini ya nih. Ini aturan di sini bisa ya. Tadi saya coba sebelum buat video itu bisa, sekarang dia tidak bisa ya, mungkin karena buka pengaturan. Ini terang. Ini otomatis berarti dia nyesuaiin nanti kita di luar atau di mana itu nyesuaiin untuk terang gelapnya. Nah, ini kalau gelap ya, ini lebih menghemat baterai ya. Cuman kalau gelap itu ketika buka Word itu bingung ya, dia gelap, lebih susah untuk melihat ya. Pokoknya beda orang, beda
keinginan. Kalau saya menggunakan yang terang meskipun agak mengurangi baterai itu lebih cepat ya. Nah ini untuk warna kalian bisa pilih biru. Nah ini warna keinginan kalian, kalian sesuaikan lagi hijau atau kalian sesuaikan keinginan kalian. Saya bawaan dari MacBooknya warna biru. Dan di sini ada gaya ikon ya, kalian bisa gelap, transparan seperti ini atau berwarna. Saya default juga. Warna folder otomatis, ukuran ikon beri samping sedang ya, sesuai. Nah ini tampilannya kan bisa pilih sendiri ya. Nah jadi seperti itu. Tapi yang lebih penting tadi yang saya beritahu tadi ya, untuk menggunakan atau mengatur trackpadnya agar lebih menjaga trackpad tidak gampang rusak. Oke, mungkin cukup ya tutorial pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa komen di kolom komentar ingin dikasih tahu atau kalian pengen dibuatkan tutorial tentang MacBook apalagi. Nah mungkin tadi ya, untuk ini gelap atau mode gelap mode terang ini dia tidak bisa ditekan karena lagi menggunakan perekam layar. Nah untuk perekam layar ini dari MacBook juga ya, ini langsung dari MacBooknya, jadi kualitasnya bagus, suaranya juga bagus. Untuk merekam layar itu kalian nanti kalau mau perekam layar juga itu menggunakan Shift Command plus, kalian tekan Shift Command sama angka 5. Kalau screenshot kalian tekan Shift Command sama angka 3, itu untuk screenshot layar penuh ya. Nah mungkin cukup ya, mungkin untuk tips-tips lainnya di video-video selanjutnya saja ya, karena ini sudah panjang juga videonya. Dan semoga video ini bermanfaat. Mungkin saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.